Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Wah, udah lama ya kita nggak ketemu, Karolis. Iya ya, udah ada seminggu ya. Seminggu Oke. nggak bertemu. Karolis gimana nih kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes, yes, Wah, yes. iya, KRT gimana? Oh, puji Tuhan juga baik, luar biasa, Luar biasa. fantastik, yes, yes, Oke yes. deh, apalagi di zaman COVID, semua nggak lupa pakai masker kan? Ya, nggak lupa Kak, kemana-mana harus pakai masker. Pakai masker. Oke deh, karena sudah 1 minggu kita nggak sekolah minggu, kita mau biar semangat, Karolis nyanyi lagu apa? Oke, ku datang Oke. ke rumahmu Tuhan. Ya, kita mau nyanyi satu pujian. Bangkit berdiri dulu dong semua, sama kita mau puji Tuhan. Ayo, buku biar lagu semangat Sekolah ya. Minggu Ya. nomor 5. Oke, musik. Datang ke rumahmu Tuhan, happy, happy, happy Sunday school. Ku duduk menatap altarmu, happy, happy, happy Sunday school. Ku datang ke rumahmu Tuhan, happy, happy, happy Sunday school. Ku duduk menatap altarmu, happy, happy, happy Sunday school. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu online kita hari ini, kita mau awali dengan doa. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Segala puji dan syukur bagimu Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan untuk kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Terlebih Tuhan, kami boleh bangun dengan penuh sukacita untuk kembali mempersiapkan diri kami Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu online ini Tuhan. Kiranya Tuhan kami siapkan hati, pikiran kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu dari kakak sekolah minggu dan menambah sukacita di dalam kehidupan kami dan menuntun kami menjadi anak-anak yang semakin takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami jikalau mereka ada yang sedang sakit. Kiranya Tuhan yang berikan kesembuhan, kesehatan agar mereka semua boleh kembali ke dalam aktivitas mereka dengan penuh sukacita kesehatan yang Tuhan berikan. Tuhan, banyak dosa dan pelanggaran masih kami lakukan, kiranya terlebih ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami boleh layak menerima belas kasih Tuhan. Terpujilah Bapa kekal sampai selama-lamanya, ke dalam tangan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita akan angkat satu pujian dari PKJ 14, judulnya Ku Nyanyikan Kasih Setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya.
Oke adik-adik, acara akan kita lanjutkan dengan pembacaan titah ke-5 sampai titah ke-10. Adik-adik yang di rumah juga harus ikuti ya. Gimana? Sudah siap semua? Siap, Siap, Kakak. Kak. Oke, titah ke-5. 1, 2, ya. Titah ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6. Jangan kau membunuh. Titah ke-7. Jangan kau berzina. Titah ke-8. Jangan kau mencuri. Titah ke-9, jangan kau berdusta. Titah ke-10, jangan kau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan kau mendambakan akan istrinya, juga pembantunya laki-laki atau perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Oke adik-adik, kita akan lanjutkan acaranya dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 460, Jika Jiwaku Berdoa. Adik-adik yang di rumah juga ikut bernyanyi ya. Selanjutnya untuk ayat hafalan minggu lalu. Minggu lalu ayat hafalannya dari mana sih Kakak Dae? Dari 1 Yohanes 2 ayat 3. Karulis hafal nggak? Ayo. Aduh, aku kesiangan PR bangun. loh, Nah, gampang dia adik-adik. Aduh. Kalah nih sama adik-adik sekolah minggu yang udah kirim video ayat hafalannya ke Coba Karolis kita tes. Coba Karolis minggu lalu apa ayat hafalannya? Aku dikasih kakak guru sekolah minggunya 1 Yohanes 2 ayat 3. Apa isinya? Iya isinya tapi aku lupa. Nah, lupa deh. Ya udah kasihan ya, kita suruh baca deh. Ayo Karolis baca, yang kenceng suaranya loh. Oke, aku akan bacain ya adik-adik sekolah minggu. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah kalau sudah hafal bagus berarti. Minggu depan apa Kak Erti? Minggu depan ayat hafalan diambil dari Roma 13 ayat 14. Sekarang Roma 13 ayat 14. Ayo diingat-ingat. Sekarang buka Alkitabnya. buka Alkitabnya yang Coba udah kita buka disiapkan Alkitabnya. tadi. Yang adik-adik di rumah siapin Alkitab ya. Sekarang Aku buka udah dapet, Alkitabnya. Kak, udah dapet. Udah dapet? Nah, siapa Oke. yang sudah dapat angkat Alkitabnya semuanya. Kakak Erti udah dapet katanya Kak. Dia Oh, mau iya. baca. Ya adik-adik di rumah juga harus buka Alkitabnya dan baca di rumah. Kakak bacakan ya. Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkap senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Sekali lagi Kak bacakan ya. Sekali lagi Kak. Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya.
untuk Oke. minggu depan. Jangan lupa dihafalkan. Kalau sudah dihafalkan, direkam sama mama, kirimin video aku, ayat hafalan aku udah hafal. Nah, dikirim ke WhatsApp sekolah minggu masing-masing, oke? Ayat apa tadi? Roma 13 ayat 14. Ya, adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mengucapkan doa iman rasuli. Mari kita sama-sama mengucapkan doa iman rasuli sebagaimana teman-teman kita sedunia mengakuinya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Selanjutnya untuk kreativitas minggu depan. Kreativitas minggu depan kakak mau untuk adik-adik kelas kecil menghafal satu lagu. Nanti kalau kalian sudah hafal, kalian minta mama atau bapak untuk merekam lagu dari yang kalian sudah hafal ini. Nanti silakan dikirim ke tempat sekolah minggu masing-masing. Nah, lagunya kita dengarkan dan kita ingat-ingat ya, lagu baru dari Kak Rolis. Oke, Karolis dipersilakan. Oke, ya ini lagunya ya deh untuk kreativitas kelas kecil. Oke, kita mau belajar satu lagu ya. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi oleh Tuhanmu. Tapi anak yang tak suka bohong, rajin belajar, peramah dan sopan. Oke, sekali lagi ya, kita ulangi, sudah bisa semuanya? Oke, sekali lagi ya. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi oleh Tuhanmu. Tapi anak yang tak suka bohong, rajin belajar, peramah dan sopan. Lagu baru tadi jangan lupa dihafalin ya adik-adik untuk menambah satu lagi lagu baru. Nah, untuk kreativitas kelas besar nih kakak ada kata-kata yang sengaja kakak acak. Nanti kalian tebak kata-kata ini menunjukkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan perbuatan-perbuatan tentang anak-anak terang. Nah, nanti seperti di layar ini ya, ada U, R, U, J, J. Contohnya nih satu-satu kakak kasih contoh. Huruf yang pertama diawalin dengan J, diakhiri dengan R. Kalian tebak itu kira-kira apa sih? Iya benar, jujur. Nah, nanti ada 9 kata, kalian bisa kelompokin mana yang perbuatan gelap, mana yang perbuatan terang. Jadi ini soalnya ya, siap-siap ya. Soal pertama. Soal yang kedua. Lanjut soal ketiga. Soal yang keempat. Soal yang kelima. Soal yang keenam. Soal yang ketujuh. Dan yang terakhir soal yang kedelapan. Oke, dari semua soal tadi yang kalian tebak, kalian harus pisahkan lagi ya, mana perbuatan terang, mana perbuatan gelap. Jangan lupa dikumpulin, nanti bisa ditulis di kertas lembar, kalian foto dan tetap harus dilaporkan ke guru sekolah minggu masing-masing. Selanjutnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 184, Yesus sayang padaku.
Oke, nah adik-adik sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan kita mau berdoa. Tapi sebelum itu coba kakak mau tanya, sudah disiapkan Alkitabnya? Sudah. Oke, nah sekarang kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau sertailah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kami dapat mengerti akan firman-Mu, dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, kami ini anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Terlebih dahulu hapuskanlah segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, kita akan membaca Alkitabnya. Firman Coba, Tuhan dari firman mana Kak Tuhannya tertulis hari ini Kak? Tertulis dari, coba Kak Daya dibacain. Tertulis dari Roma 13 ayat 11 sampai 14. Sekali lagi ya. ayat 11 sampai 14. Jadi Roma 13 ayat 11 sampai 14. Bacanya gantian dong, gimana sih? Oh gitu ya, Gantian coba ya. dari Kak Daya dulu. Oke, kalau yang di rumah dari adiknya, abangnya, mamanya juga boleh. Oke, kita akan baca Roma 13 ayat 11 sampai 14. Ayat 11-nya. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ayat 12 Karolis. Oke, ayat yang ke-12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ayat 13 Kak Erti. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ayat ke-14 kita baca 14-nya sama-sama ya. bareng-bareng ya. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Oke, demikian firman Tuhan kita hari ini ya. Nah adik-adik, dari firman kita hari ini kita mau diajarkan, mau diajak untuk berlaku yang sopan. Nah ceritanya kita hari ini adalah bagaimana kita menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Minggu-minggu lalu kita sudah menceritakan tentang bagaimana Yesus menjadi terang dunia, dan sebelumnya kita ditugaskan untuk menjadi anak-anak terang. Nah adik-adik, di sini tugas kita sekarang ada 3 hal. Nah yang pertama apa? Ayo ada yang tahu? Nah hari ini yang pertama kita disuruh adalah untuk ditugaskan untuk bangun pagi hari. Katanya, tadi di ayat yang apa itu katanya tidak boleh kesiangan. Lakukanlah segala perbuatan-perbuatan yang baik, katanya tidak boleh kesiangan, harus bangun pagi. Nah dalam masa COVID sekarang ini kita ditugaskan untuk belajar online nih. Dari jam 7 pagi kita udah siap, harusnya siap kita untuk belajar online. Tapi karena masa COVID ini, adik-adik di rumah pasti ada yang suka bangun kesiangan ya. Coba, ayo ngaku. Nah, itu adalah sifat yang tidak baik. Harusnya kita tetap bangun pagi meskipun tidak ada tugas sekolah. Tapi kita tetap sekolah dari online, dari internet, ya kan, dari YouTube, ya kan. Nah itu tugas kita yang pertama, katanya disuruh bangun pagi. Dalam Alkitab tadi dikatakan tidak boleh kesiangan, jangan kamu kesiangan katanya. Nah adik-adik, gimana cara kita menyiasati supaya kita tidak bangun kesiangan? Coba ayo adik-adik yang di rumah, gimana caranya? Nah caranya yang lebih efektif adalah kita harus tidur tepat waktu, tidak boleh tidur kemalaman. Kalau tidur kemalaman coba gimana? Pasti bangunnya kesiangan, iya enggak? Nah,
seperti itu adik-adik. Tapi coba kalau kita tidur jam 9 malam, kita tidur, nah pasti besok paginya kita bisa bangun pagi. Tapi kalau kita tidurnya jam 12 malam, ya adanya keburu ayam berkokok, kita belum bangun. Kukuruyuk kata ayamnya, tapi kita belum bangun. Nah itu kebiasaan yang tidak baik. Jadi harus hilangkan. Kita harus biasakan untuk bangun pagi hari. Nah itu yang pertama ya adik-adik. Di masa COVID ini kita harus biasakan sehat, bangun pagi, langsung biar supaya segar kita harus gimana coba. Kalau kita kan bangun pagi ngantuk nih pasti ngusuk-ngusuk mata. Nah kalau masih ngantuk kita harus ngapain? Harus mandi pagi. Nah kalau sudah mandi pagi kan seger badannya, ya enggak? Matanya langsung melek karena sudah tidak ngantuk lagi. Nah itu caranya supaya kalau kita bangun pagi tidak ngantuk. Jadi mukanya jadi segar, matanya juga jadi segar, ya kan? Nah hal yang kedua yang harus kita lakukan di dalam Alkitab tadi dikatakan, hal yang kedua anak-anak diminta untuk berlaku sopan adik-adik ya. Untuk berlaku sopan di ayatnya yang ke-13, coba dibuka. Alkitabnya tadi, jangan ditutup dulu, belum selesai firmannya. Oke, coba kita lihat ayat yang ke-13. Mari kita baca ya, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Nah, di situ kita dikatakan untuk anak-anak supaya berlaku sopan, tidak boleh bercabulan katanya, harus tidak boleh berpesta pora dan kemabukan katanya. Nah, adik-adik, di sini dikatakan kita harus berlaku sopan. Sopan yang bagaimana? Nah, sopan di sini dikatakan dalam Alkitab karena kita masih muda, walau kita bertemu namanya kita orang Batak atau orang Indonesia pasti sering ya mengucapkan terima kasih. Kalau misalnya kita diberi kue, ada yang bilang terima kasih, pasti kita harus bilang terima kasih. Masa kalau dikasih kue marah-marah? Kalau dikasih duit bilangnya apa? Puji Tuhan, gitu kan? Nah, seperti itu ya. Jadi kita orang Batak itu diajarkan untuk, bukan cuma orang Batak, tapi orang Indonesia harus mengucapkan terima kasih kalau kita diberikan sesuatu. Nah, tidak hanya itu ya adik-adik, tapi juga untuk orang, misalnya kalau kita bertemu dengan orang yang lebih tua dari kita. Nah, orang yang lebih tua dari kita ada kakak, ada abang, ada nanguda, ada nemboru, ada opung semua ya. Nah itu, nah kalau kita misalnya berjumpa di jalan, selamat pagi kakak. Nah harus kita yang sapa duluan karena kita yang lebih muda. Selamat pagi opung, selamat siang opung, selamat siang nemboru, seperti itu. Nah itu menuturkan kata sopan. Sopan yang dalam artian ramah dia, menyapa ya kan. Nah itu sifat anak sekolah minggu yang diharuskan di firman kita hari ini ya, harus berlaku sopan. Tidak boleh tadi berpesta pora. Nah mabuk-mabukan juga tidak boleh karena itu tidak baik. Nah itu tadi yang kedua adik-adik. Nah kalau yang ketiga dalam firman kita hari ini, kita coba dilihat lagi Alkitabnya. Oke, dilihat lagi Alkitabnya dibuka, anak-anak diminta untuk merawat tubuh. Lihat untuk ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Nah itu dibilang kita jangan merawat tubuh kita ini untuk memuaskan keinginan kita, tapi harus memuaskan keinginan Tuhan Yesus. Kita seperti apa? Dalam masa COVID saat ini adik-adik, kita dianjurkan untuk mencuci tangan. Itu sama saja dengan merawat tubuh, ya kan? Lalu habis itu kalau mau pergi dari luar rumah, kita tidak lupa memakai masker ya. Jadi kalau kita mau keluar rumah adik-adik, kita harus tetap ingat, harus tetap menjaga kesehatan, yaitu dengan memakai masker, terus membawa hand sanitizer. Oke, untuk mencuci tangan kalau sudah sampai di tempat yang kita tuju adik-adik. Kita tadi ditugaskan di dalam Alkitab untuk merawat tubuh kita yang Tuhan titipkan kepada kita dengan baik. Kalau dibilang harus
bersih-bersih katanya. Harus pulang dari luar mandi. Nah, seperti itu ya. Berarti kita sudah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan di firman kita hari ini. Nah, kita di sini ditugaskan, diingatkan kembali dalam firman hari ini untuk merawat tubuh kita dengan baik dan juga kita harus jaga kesehatan. Jaga kesehatan, jangan lupa bangun pagi harus mandi terus olahraga adik-adik supaya tetap sehat. Kalau tubuh kita sehat, maka kita bisa belajar dengan baik, kita bisa memuji nama Tuhan dengan baik. Oke, seperti lagu tadi kita kreativitas kita ya. Diminta tadi untuk berlaku sopan kan? Tadi ada kreativitas kita, coba siapa yang udah bisa? Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi oleh Tuhanmu. Tapi anak yang tak suka bohong, rajin belajar, peramah dan sopan. Ya, itu kan ayat hafalannya untuk minggu depan. Nah, seperti itu ya. Jadi kita disuruh harus berlaku sopan dan ramah tamah serta harus menjaga kesehatan. Oke. Untuk adik-adik sekolah minggu, demikianlah firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap firman-Mu yang telah menyapa kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan firman-Mu kami dapat bisa lakukan. Kami ingin Tuhan menjadi anak yang taat dan takut akan Tuhan, yang selalu mendengarkan perintah Tuhan, di mana kami akan merawat tubuh kami untuk hal-hal yang baik. Kami mau Tuhan ajari kami untuk tetap selalu berlaku sopan sebagaimana anak-anak kesayangan Tuhan. Tuhan, kami ini anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Kiranya ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita akan mengangkat satu lagu pujian dari buku ND 467, Asini Roham Hupuji. Sekolah minggu kita sebelumnya, kita akan mengucapkan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita sekalian. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, gimana tadi yang sudah ikut kebaktian dari awal sampai akhir? Semangat gak nih? Semangat dong kakak, Ih, kok pastinya. Kok capek? Coba sih, sekali Kak? lagi. Pasukan Kristus. Siap. Wah, ada yang belum ini di rumah belum teriak sekali lagi. Pasukan Kristus. Siap. Nah, oke adik-adik, tadi kita sudah ikuti ibadah sekolah minggu. Dari cerita tadi, semoga adik-adik bisa mengikutinya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa, minggu depan masih ada kakak-kakak guru sekolah minggu yang akan memberikan firman Tuhan buat adik-adik yang ada di rumah. Jangan lupa adik-adik, apa tuh Kak? Jangan lupa.
Kita tetap sekolah minggu ibadah online di HP, di lewat rumah ya. Di HP apa lewat rumah? Lewat rumah maksudnya dari HP Iya. tapi di rumah karena Oh, iya. tetap di rumah saja. Iya, jadi belum ada sekolah minggu, tapi tetap hari Minggu standby, YouTube-nya dilihat, ibadah sekolah minggunya diikuti. Terus jangan lupa apa lagi nih Kak Erti? Laporan tugas-tugasnya, Oh, ayat iya. hafalan, kreativitas itu tetap harus dilaporkan ke guru sekolah minggu masing-masing. Dan yang terakhir adik-adik, sebelum kita berpisah, jangan lupa dimanapun adik-adik berada, harus selalu cuci tangan, pakai masker, jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Bisa kan semuanya? Bisa dong Kak. Oke, sebelum kita akhiri semuanya, kakak sekolah minggu bawa masker nggak nih? Bawa dong. Bawa dong, Kak. Oke, Tadi datang kakak dari mana ya? Oh ada nih maskernya. Oke, sebelum kita pakai maskernya, salam adik-adik. Shalom. Sampai jumpa. Sampai jumpa.